Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan pembahasan dari tafsir surat Al-A'la, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan global kandungan dari surat yang agung ini. Maka mulai malam hari ini dan seterusnya insyaallah kita akan bahas ayat demi ayat, kandungannya, tafsirnya, penjelasan para ulama dan makna-makna yang sangat luar biasa yang terkandung di dalam surat Al-A'la. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala memulai dengan mensucikan dirinya, Zat yang maha tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ini arti globalnya. Maka di dalam ayat kita diperintahkan untuk mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha tinggi. Bagaimana caranya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala? Sebab asmaullah, nama-nama Allah ini harus kita agungkan, harus kita muliakan. Dan dia adalah sesuatu yang terhormat di dalam agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah hal yang lebih baik, hal yang terbaik bagi dirinya di sisi Tuhannya. Maka kita harus mengagungkan asma Allah, kita harus besarkan, kita agungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana caranya? Di antara yang disebutkan oleh para ulama, tidak boleh bagi kita untuk menamakan berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah dengan nama Allah. Apa ada yang melakukannya? Naam. Orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu mereka namakan berhala-berhala mereka dengan mengambil sebagian nama-nama Allah. Mereka sematkan untuk berhala mereka.
Siapa itu Lata? Siapa itu Uzza? Siapa itu Manat? Ini sesembahan orang-orang musyrikin dahulu. Mereka namakan sesembahan mereka dengan Lata, Uzza, Manat. Ini terambil dari nama-nama Allah. Kalau Lata, itu mereka ambil dari kata Al-Ilah, dan itu bahagian dari nama Allah. Sementara Uzza, mereka ambil dari nama Al-Aziz. Nah, ini kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebut berhala-berhalanya dengan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dari bentuk kita mengagungkan, memuliakan nama Allah, kita sucikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh kita menggunakan nama Allah kita jadikan sebagai bahan candaan, gurauan. Apalagi kalau dalam hal maksiat kepada Allah. Ada sebagian orang seakan-akan mengolok-olok ketika dia minum khamr, dia baca Bismillah. Ini apa ini? Lagi minum khamr, menang togel dia Alhamdulillah. Cocok nggak begitu? Menang judi. Nah, inilah orang yang mempergunakan nama Allah pada sesuatu yang seakan-akan dia mengolok-olok agama Allah. Apakah pantas seseorang yang melakukan keharaman kemudian dia menyebut nama Allah? Ini seakan-akan mengolok Allah Subhanahu wa ta'ala, istihza terhadap agama, dan ini adalah dosa dari dosa-dosa besar, dan dia tidak mensucikan nama Allah kalau seperti itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian dari usaha kita mensucikan nama Allah, tidak boleh kita letakkan nama-nama itu pada tempat-tempat yang tidak layak, pada tempat-tempat yang biasa diinjak oleh manusia, di lantai misalnya, tidak pantas. Ada di situ tertulis nama Allah, harus kita angkat, harus kita tinggikan, dan itu usaha kita untuk memuliakan asma Allah, untuk mensucikan asma Allah. Nah, maka dari sini juga tidak boleh kita membawa sesuatu yang berisi nama-nama Allah ke dalam tempat-tempat yang najis. Misalnya kita bawa ke dalam WC. Nah, ini tidak boleh. Tidak mengagungkan nama Allah kalau begitu. Nah, makanya Pak, pernah disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Anas bin Malik bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala'a naza'a khatamah. Rasulullah SAW kalau masuk WC, beliau itu melepas cincinnya terlebih dahulu, baru beliau masuk. Nabi pakai cincin. Lah kenapa Nabi lepas cincinnya? Sebab di cincin Nabi tertulis Muhammad Rasulullah. Nah, maka kalau beliau masuk, maka beliau lepas dulu cincinnya. Tidak boleh masuk ke dalam tempat seperti itu dan di dalamnya ada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau begitu dia tidak mengagungkan, dia tidak memuliakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau dia bawa Quran, ini lebih tidak boleh lagi. Masukkan Al-Quran ke dalam tempat-tempat yang seperti itu. Maka dari usaha kita memuliakan, mengagungkan, mensucikan nama Allah, untuk mengamalkan ini ayat pertama dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kita tinggikan dia, kita angkat dia, kita muliakan dia. Makanya kalau kita melihat ada kertas-kertas yang di situ tertulis nama Allah, kita angkat, Pak. Jangan sampai nanti terinjak, jangan sampai nanti ditelantarkan, dan jangan dibuang di tong sampah. Jangan. Karena berisi nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak boleh dituang atau dibuang di tong sampah. Ini usaha kita mengagungkan nama-nama Allah. Sama kalau misalnya kita lihat ada nama Allah tertulis dalam kertas atau dalam surat undangan misalnya, nah, itu juga ada Bismillahirrahmanirrahimnya juga itu. Nah, ini jangan sampai ya terinjak kemudian dibuang di tong sampah. Itu tidak memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada satu cerita, Pak, dari salah seorang ulama yang sangat harum namanya, seorang ahli ibadah bernama Bishr Al-Harith. Bishr Ibnul Harith, dikenal dengan nama Bishr Al-Hafi, rahimahullahu ta'ala. Beliau ini seorang ahli ibadah, terkenal, namanya harum, dikenal oleh orang-orang itu di masanya. Beliau pernah ditanya, "Wahai Bishr, apa yang kau lakukan? Mengapa namamu begitu harum di hadapan manusia? Orang semua mengenalmu, orang semua memujimu. Apa yang kau lakukan, wahai Bishr?" Maka Bishr pun bercerita, Pak. Suatu hari, kata dia, aku pernah berjalan. Ketika aku jalan, aku lihat ada kertas berada di jalan, dan di situ ada tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Aku pun ambil itu. Aku lihat berdebu dia, kemudian aku bersihkan. Aku bersihkan. Setelah itu Bishr Ibnul Harith, beliau pun mengambil sesuatu di dalam kantongnya. Dia keluarkan uang, ada 2 dirham. Untuk apa ini? Beliau mau beli parfum, minyak wangi. Untuk apa? Itu kertas beliau kasih minyak wangi. Subhanallah. Kertas yang tadinya terbuang, tapi karena tertulis Bismillahirrahmanirrahim di situ, beliau ambil, beliau bersihkan. Bukan hanya beliau bersihkan, dikasih minyak wangi lagi. Setelahnya beliau simpan di tempat yang tinggi, memuliakan nama Allah. Maka kata Bishr, suatu malam aku bermimpi, kata beliau. Suatu malam aku bermimpi, kemudian dikatakan kepada diriku, ya Bishr Ibnul Harith, rafa'ta ismana anit tariq wa tayyabtahu la utayyiban nasmak fid dunya wal akhirah. Dalam mimpinya Bishr Ibnul Harith bermimpi bahwa ada suara yang menyebutkan kepada dirinya, wahai Bishr, sungguh engkau telah mengangkat namaku, engkau bersihkan namaku, bahkan engkau berikan minyak wangi, maka demi Allah, namamu akan aku bersihkan di dunia dan di akhirat. Namamu akan aku buat harum di dunia dan di akhirat. Maka kata Bishr, semenjak itu namaku pun harum dan dikenal oleh orang. Allahu Akbar. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu karena apa? Memuliakan nama Allah dan mengamalkan ini ayat. Kita sering baca ayat ini. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu, zat yang maha tinggi. Bagaimana caranya kita mensucikan nama Allah itu? Ketika kita melihat asma Allah, upaya kita, usaha kita, karena dia terhormat, maka jangan sampai ya kita menginjaknya, jangan sampai kita menghinakannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian terkait dengan ayat ini pula, sabbihisma rabbikal a'la, kita diperintahkan selain mensucikan nama Allah, kita juga mensucikan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri kita sucikan dia, dan Allah adalah zat yang maha suci. Allah itu subuhun kudus,
yang maha sempurna, yang maha suci, tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya. Maka itu yang harus kita yakini di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa tidak ada dan tidak pantas, tidak selayaknya kesucian Allah Subhanahu wa taala dilanggar dengan kita mensifatkan dengan sifat-sifat yang tidak layak, dengan sifat kekurangan, dengan sifat aib atau sifat-sifat yang buruk, bersuudzon kepada Allah. Jangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi misalnya. Allah Subhanahu wa taala singgung di dalam Quran, wa qalatil yahud yadullahi maglulah. Apa kata orang Yahudi? Tangan Allah terbelenggu, kata dia. Maksudnya Allah itu bakhil. Na'udzubillahi min dzalik. Berucap seperti itu mereka. Allah balas, ghullat aidihim. Justru tangan mereka yang terbelenggu, justru mereka itu yang bakhil, kata Allah. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat disebabkan ucapan itu. Tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala, lancang berkata begitu kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terhampar. Allah memberikan rezekinya kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan Allah memberikan kepada manusia apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka. Allah berikan semuanya. Makanya dalam Quran itu Allah berfirman apa? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah memberikan kepada kalian semua yang kalian minta. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dalam sebagian qiraat ayat ini dibaca wa atakum min kullin. Ditanwin itu kullinnya. Min kullin ma sa'altumuh. Sehingga maknanya beda. Lihat bahasa Quran itu, kalau beda tanwinnya beda juga artinya itu. Dan Allah memberikan kepada kalian semuanya, bahkan yang belum kalian minta Allah juga beri. Iya kan? Betapa banyak rezeki itu datang kepada kita secara tiba-tiba misalnya, padahal kita belum memintanya. Betapa banyak sesuatu tiba-tiba datang kepada kita padahal kita belum menginginkannya, tapi Allah beri. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Sehingga terkadang jangan sampai berburuk sangka ketika kita minta ini tapi belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kenapa? Makhluk kadang meminta dan terkadang apa yang dia minta itu belum baik bagi dirinya, belum saatnya dia terima, dan Allah Maha tahu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Barangkali kalian menganggap buruk suatu perkara padahal itulah yang terbaik bagimu, dan boleh jadi kamu menganggap baik suatu perkara padahal itu yang buruk bagi kamu, sebab Allah yang tahu sedangkan kamu tidak tahu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah mensucikan dirinya dari ucapan-ucapan kaum musyrikin yang lancang berani kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas bagi Allah. Subhanallahi amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan itu. Allah mensucikan dirinya. Tidak pantas kalau ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang setanding, yang ingin dijadikan setara dengan Allah. Allah nafikan itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang sekufu dengan Allah, yang setara dengan Allah, yang sama dengan Allah, tidak ada. Laisa kamislihi syai'
wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sucikan Allah. Kalimat yang sering kita ucapkan, subhanallah, kita jadikan sebagai zikir kita. Kita jadikan sebagai wirid kita. Dan ini kalimat luar biasa ini. Ucapan subhanallah ini. Makanya Nabi sebutkan keutamaan-keutamaannya. Lihat Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-tuhur syatrul iman. Kesucian adalah separuhnya iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Sedangkan ucapan dia gabung subhanallah walhamdulillah, ini pahalanya keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Bayangkan ucapan subhanallah itu. Makanya dijadikan sebagai kalimat yang dicintai oleh Allah. Rasulullah pernah bersabda, ahabbul kalami ilallah arba'un. 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Satu di antaranya subhanallah. Satu di antaranya subhanallah. Kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ketika kita membacanya di waktu pagi dan petang hari, kita baca subhanallahi wa bihamdih 100 kali di waktu pagi selesai dari sholat subuh, 100 kali di waktu sore selesai dari sholat asar. Apa keutamaannya? Disebutkan dalam hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan selainnya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qala hina yusbih wa hina yumsi. Barang siapa yang berucap di pagi dan petang hari, dijadikan wirid pagi dan sore hari. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah. Dia ucapkan sebanyak 100 kali. Apa kata Nabi? Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bih illa ahadun qala misla dhalik au zada. Maka tidak ada seorang pun, kata Nabi, pada hari kiamat nanti yang membawa suatu pahala yang lebih utama dari apa yang dia bawa. Apa bacaannya? Subhanallahi wa bihamdih 100 kali dibaca di pagi dan petang hari. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini kalimat subhanallah ini, lihat betapa mulianya dia. Makanya Allah mulai di sini, sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu, zat yang maha tinggi. Ucapkan subhanallah, maha suci Allah, karena keutamannya sangat banyak. Menghapuskan dosa, mengangkat derajat, menambah pahala. Bahkan tidak main-main, 20 dosa diangkatnya, 20 kebaikan ditariknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man qala subhanallah, barang siapa yang berkata subhanallah. Lihat Pak, ini zikir, ini kalimat ringan di lisan, tapi pahalanya lihat luar biasa. Barang siapa yang berkata subhanallah, kataballahu lahu isyrina hasanah au hutta anhu isyrina sayyi'ah. Yang mengucapkan subhanallah, Allah tulis baginya 20 kebaikan, atau Allah angkat darinya 20 kesalahan. Baru 1 kali itu subhanallah. Makanya zikir ini jangan dianggap remeh. Ringan memang di lisan, tapi berat dalam timbangan. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. 2 kalimat kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani indar rahmani. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim.
Dua kalimat ringan di lisan, kata beliau, berat di timbangan, dicintai lagi oleh Allah Ar-Rahman. Apa dua kalimat itu? Dua-duanya ada kalimat subhanallah. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Kalimat ringan, berat di timbangan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya sangat sering ini ayat diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ingat selalu dan selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan lisan kita. Plus ditambah perbuatan kita pun mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat yang kita ucapkan ketika kita takjub salah satunya adalah subhanallah. Perhatikan di dalam Al-Quran, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ketika menyebutkan bagaimana makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqata hadza batila subhanak. Nah, di sini subhanak faqina adzabannar. Jadi setelah menyebutkan makhluk-makhluk Allah itu dalam penciptaan langit dan bumi, persilih gantian siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Orang-orang pun berzikir kepada Allah baik di saat dia berdiri, di saat dia duduk, di saat dia berbaring. Dia mengucapkan, wahai Tuhan kami, tidaklah kau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Dari ayat ini kata para ulama, disunnahkan kita kalau melihat sesuatu alam yang kita menakjubkan, takjub terhadapnya, kagum terhadapnya, ucapkan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu kalimat. Kita mengagungkan Allah karena agungnya makhluk-makhluknya Allah itu, luar biasanya makhluknya Allah itu. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat juga ketika Allah mengisahkan dalam Quran kisah yang sangat menakjubkan sebagai mukjizat besar untuk Nabi SAW. Apa itu? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam surat Al-Isra, Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Surat itu Allah buka dengan apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah mulai dengan subhanallah, maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Allah mulai dengan apa? Subhanallah. Kenapa subhanallah? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang besar, luar biasa, sebagai mukjizat yang dengannya Allah menampakkan betapa mulianya Nabi ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah angkat beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di atas sana, kemudian menerima perintah solat 5 waktu. Allah ucapkan subhan, maha suci Allah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat ini adalah kalimat yang sangat luar biasa, kalimat yang sering kita ucapkan, kalimat yang sering kita lontarkan, tetapi di dalamnya terkandung makna yang sangat luar biasa. Maka tidak salah ketika Allah memulai surat Al-A'la dengan sabbihisma rabbikal a'la. Ini perintah ya, sabbih, maknanya kita diperintahkan untuk mensucikan Allah. Ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Sucikan apanya? Sucikan nama Allah, sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala aib dan kekurangan. Sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa berzikir, menyebut nama Allah dengan mengatakan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekarang yang kita sucikan di dalam ayat ini nama Allah. Disebutkan ismi rabbik,
isma rabbik, sabbihisma rabbik, sucikan nama Tuhanmu. Allah memiliki asmaul husna. Allah berfirman dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah nama-nama yang maha indah itu, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di dalam ayat ini disebutkan ada dua nama Allah dari asmaul husna itu. Yang pertama Ar-Rabb, karena disebut sabbihisma rabbik, Tuhanmu, Rabbnya kamu. Kemudian yang kedua Al-A'la, ini juga salah satu dari asma Allah. Jadi Ar-Rabb dengan Al-A'la. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa makna dari Ar-Rabb? Ar-Rabb biasa kita artikan Tuhan. Dalam bahasa Arab artinya, maknanya tidak lepas dari tiga kata ulama: Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ar-Rabb itu maknanya adalah yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur alam semesta. Ini makna dari Ar-Rabb. Jadi Allah pencipta kita, Allah Rabb kita, berarti Allah pencipta kita, Allah penguasa kita, Allah pengatur alam semesta. Ini mantap di sini. Yang seperti ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagian orang-orang musyrikin pun meyakini hal ini. Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai penciptanya, Allah sebagai pengatur urusan, Allah sebagai penguasa, diyakini oleh orang-orang musyrikin. Lihat dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Wala in sa'altahum, jika kamu tanya wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang musyrikin, apa pertanyaannya? Man khalaqas samawati wal ard? Hei orang musyrikin, siapa pencipta langit dan bumi? La yaqulunnallah. Orang musyrikin menjawab, Allah pencipta langit dan bumi. Yakin? Orang musyrikin ini. Bahkan tidak sampai di situ. Allah berfirman lagi dalam surat Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunnallah. Jika kamu tanya kepada orang musyrikin, siapa pencipta kalian? Siapa yang ciptakan kalian? Mereka jawab, Allah pencipta kami. Bukan berhala itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dalam ayat yang lain di surat Yunus ayat 31, amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, atau yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dari yang mati? Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur urusan ini? Orang musyrikin menjawab, fasayaquluna Allah. Allah. Loh, kenapa mereka bisa musyrik? Kenapa mereka dikatakan orang musyrik, diperangi oleh Nabi SAW? Kenapa? Karena orang-orang musyrikin, mereka yakin Allah pencipta mereka, pengatur alam semesta, tapi yang mereka tidak bisa jadikan Allah satu-satunya sesembahan. Nah, ini yang mereka tidak bisa. Kita harus sembah Allah katanya, yang lain juga iya. Nah, ini yang mereka tidak bisa sampai di sini. Kalau kaum muslimin meyakini Allah pencipta mereka, Allah pengatur mereka, Allah penguasa mereka, kemudian yang berhak satu-satunya disembah dan diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu. Ini kan konsekuensinya. Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pengatur, Allah satu-satunya penguasa. Kalau begitu, sembah Allah saja, jangan kau sembah yang lain. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rabb maknanya adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Dialah yang mencipta, dialah yang menguasai, dialah yang mengatur seluruh alam semesta. Allah sebut di ayat pertama ini, sabbihisma rabbik, sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu.
Dari sanalah kita kenal ada namanya tauhid rububiyah. Itu dari kata rob itu. Apa maknanya tauhid rububiyah? Yakni kita mentauhidkan Allah, kita mengesahkan Allah, Allah sebagai satu-satunya sebagai satu-satunya Tuhan kita, pencipta kita, pengatur kita, penguasa kita. Sucikan nama Allah Subhanahu wa taala di sini. Maka tidak boleh kita meyakini ada pencipta lain selain Allah, ada pengatur lain selain Allah, ada penguasa lain selain Allah. Allah satu-satunya penguasa di bumi ini, Allah satu-satunya penguasa di langit, Allah satu-satunya penguasa di lautan. Jangan sampai kita berkata ada penguasa lain di lautan, ada penguasa lain di tempat ini, di tempat ini, di tempat itu. Oh, ada jinnya itu yang bisa menguasai. Tak boleh, ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang pun melakukan kesyirikan, melakukan persembahan-persembahan di sana, mempersembahkan sesajian-sesajian di sana. Terjadilah kemusyrikan, naudzubillah. Ini para jamaah, ini tidak mensucikan Allah, tidak mengamalkan firman Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Kalau betul-betul kita baca ayat ini, kita tadabburi ayat ini, maka tidak boleh ada kesyirikan dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya an-nafi' wad-dar, yang memberikan manfaat dan menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan meyakini benda-benda yang lain sebagai hal yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Kalau kita meyakini seperti itu, maka kita telah berbuat syirik kepada Allah. Nah, jangankan itu, Pak, Nabi saja Allah perintahkan dalam Quran, qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa masya Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak kuasa untuk menarik manfaat atau menolak mudarat terhadap diriku kecuali apa yang Allah kehendaki. Ini Nabi nih. Kalau Nabi saya tidak bisa begitu, apalagi yang lain. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya buang segala kesyirikan-kesyirikan itu. Iya, kita yakin kita punya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menolak mudarat, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, mintanya hanya kepada Allah. Jangan pakai benda-benda yang bisa dikeramatkan, jimat-jimat ini dan itu, yang diagungkan, dibesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan, tidak mengamalkan ini ayat sabbihisma rabbikal a'la. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian asma Allah Subhanahu wa taala yang kedua yang disebut dalam ayat ini, sabbihisma rabbikal a'la, adalah nama al-a'la. Al-a'la artinya yang maha tinggi. Ini pun adalah satu dari asma Allah Subhanahu wa taala. Kita baca bahkan di tempat-tempat yang di situ kita betul-betul terlihat memperhamba kepada Allah. Pada anggota badan kita ini, Pak, yang paling mulia yang mana? Wajah kita, ya kan? Di saat kita menundukkan wajah kita, di saat itulah penghambaan betul-betul terlihat. Makanya di posisi sholat yang paling agung adalah di saat kita sujud. Kenapa? Ini wajah kita yang mulia, kita hinakan di hadapan Allah, ya kan? Kita hinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat kita sujud itu, apa yang kita ucapkan? Subhana Rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di saat sujud kita mengucapkan kalimat itu. Di saat rendah-rendahnya kita di hadapan Allah, kita menghinakan diri di hadapan Allah, di lantai, di tempat yang biasa manusia menginjaknya juga. Wajah kita yang paling mulia kita perhadapkan kepada Allah, kita tundukkan di hadapan Allah, kemudian kita mengucapkan kalimat itu, Subhana Rabbiyal a'la. Maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Allah itu maha tinggi. Tinggi apanya? Tinggi zatnya, tinggi namanya, tinggi sifatnya, tinggi perbuatannya, tinggi kekuasaannya. Makanya Allah berfirman dalam Quran, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa di atas seluruh hamba-hambanya. Allah adalah zat yang maha berkuasa
di atas seluruh hamba-hambanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan adalah sifatul ulu, sifat ketinggian. Allah tinggi zatnya, Allah tinggi namanya, Allah tinggi sifatnya, Allah tinggi perbuatannya, Allah tinggi kekuasaannya. Dalam seluruh kesempurnaan makna ketinggian. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya sering Nabi SAW mengisyaratkan ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sering mengulang-ulangnya, mengingatkan akan ketinggian Allah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, dalam surat Thaha ayat yang kelima. Ar-Rahman, dialah Allah yang maha perahmat, dialah Allah yang maha penyayang. 'Alal arsy istawa, dia yang berada di atas arsy-Nya, dia tinggi berada di atas sana. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, ya'tini khabarus sama sabahan wa masaa." Wahai para sahabat, wahai umatku, kata Nabi, tidakkah kalian percaya kepadaku? Padahal aku adalah kepercayaan zat yang berada di atas sana. Telah datang kepadaku berita dari atas sana pagi dan petang hari. Nabi ingin mengisyaratkan betapa tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada keraguan akan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam risalah beliau, Risalatu ila Ahli Saghar, beliau menukil ijma', kesepakatan para ulama, ajma'u ala annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arsyihi. Sepakat para ulama kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit sana, di atas arsy-Nya sana. Allah tinggi berada di atas sana. Karena Allah tinggi, al-a'la, yang tinggi kekuasaannya, yang tinggi perbuatannya, yang tinggi nama-namanya, yang tinggi sifat-sifatnya, yang tinggi zatnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sifat keagungan Allah, yang dengannya sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan seperti itu. Allah tidak serupa dengan makhluknya, Allah tidak sama dengan makhluknya, sebab Allah yang maha tinggi. Makanya dalam Quran apa? Walillahil mathalul a'la, dan milik Allah sifat-sifat yang maha tinggi itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini makna dari ayat pertama dari surat Al-A'la. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa agungnya ayat ini, betapa mulianya ayat ini. Allah mulai dengan ini, Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu, zat yang maha tinggi. Ketika kita baca ayat ini, Pak, hadirkan perasaan-perasaan ini, bahwa Allah itu maha suci, Allah itu disucikan dari aib, kekurangan, Allah itu disucikan dari segala sifat-sifat yang buruk. Tidak mungkin disandarkan kepada Allah. Kita sucikan nama Allah, kita sucikan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai pencipta kita, pengatur segala urusan, penguasa alam semesta. Kemudian kita yakini bahwa Allah maha tinggi, zatnya, sifatnya, kemuliaannya, kekuasaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Inilah kesempurnaan dari makna ayat pertama dari surat Al-A'la. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ayat yang kedua dari surat yang agung ini. Dan di dalamnya tentunya terdapat makna-makna yang luar biasa, yang di situ menggambarkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat dari makhluk-makhluknya yang luar biasa, makhluk-makhluknya yang luar biasa, cukup membuat kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbnya alam semesta. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.